berlanjut, Ibu Desire harus mencabut kuasa ke Hotman Paris. Pak Hotma itu laki-laki yang tangguh, saya katakan ya, dan segalanya ada. Jadi nggak bener lah. Desire kan itu istrinya, jadi welcome lah. Namanya pun mau berdamai, itu satu. Terus yang kedua, kalaupun ini nanti mediasinya berjalan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Oto. Ini lagi ngapain nih? Ada tamu istimewa. Ini semua diborong. Diborong. Coba nyapa dulu. Udah dari kemarin kepengen banget. 3 kantong loh, 3 kantong. Mari toko the best. Selalu pelanggan setia. Terima kasih Kak. Pelanggan setia. Iya nih, borong langsung. Thank you, dah. Sudah mulai baikan. Si suami sudah sering WA, maaf deh gitu mas. Jadi nggak lanjut. Kenapa? Kalau untuk baikan kembali sudah pasti nggak. Kalau untuk kembali lagi sudah pasti nggak. Maksudnya baik berdamai untuk pisah. Arahnya ke sana. Berdamai untuk pisah. Desire meminta maaf dan mau duduk sama-sama untuk berdamai, Pak Hotma welcome gitu ya. Tapi tidak ada cerita yang dikatakan Pak Hotman Paris kemarin, ya Hotman Paris kemarin saya baca di itunya ya, seolah-olah Pak Hotma ini berkali-kali meminta maaf kepada Desire. Itu nggak benar. Pak Hotma ini seorang laki-laki yang tangguh ya, seorang laki-laki yang berwibawa dan punya segalanya. Jadi kalau dia meminta maaf seolah-olah mengemis cinta ataupun bertekuk lutut, itu tidak benar. Jadi di sini Hotman Paris hanya bikin gaduh ya, mau dibikin lagi ini digoreng-goreng. Jadi nggak benar itu kalau Pak Hotma mendahului ya, meminta maaf, merengek-rengek minta maaf. Nggak ada itu ya. Jadi Hotman Paris inilah yang bikin gaduh, yang bikin persoalan ini jadi ricuh lagi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Seperti kita tahu bahwa mediasi antara Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan yang digagas oleh Otto Hasibuan akhirnya menemukan titik temu. Namun kemarin masih terjadi kegaduhan lagi, yakni saling bantah antara Hotman Paris Hutapea dengan pengacara dari Hotma Sitompul, yakni Muara Karta. Persoalannya gara-gara siapa yang minta maaf duluan dan bagaimanakah meminta maafnya. Jika pihak Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa Hotma Sitompul meminta maaf kepada Desire Tarigan, namun hal itu dibantah oleh pengacara dari Hotma Sitompul, yakni Muara Karta. Muara Karta mengatakan bahwa Hotma Sitompul tidak meminta maaf duluan. Yang benar adalah terjadi komunikasi dan Hotma Sitompul akhirnya membuka diri. Nah, karena sepertinya memanas lagi, akhirnya Ruhut Sitompul kemungkinan turun tangan untuk kembali mengusahakan perdamaian. Dan untuk itu, Ruhut Sitompul mendatangi Mami Tuku atau usaha yang dimiliki oleh Desire Tarigan bersama istrinya. Di sana Jian juga bertemu dengan Ribu. Nah, apakah Ruhut Sitompul membawa pesan damai dan meninggikan suasana yang kembali sedikit memanas akibat saling bantah antar pengacara mereka berdua? Yuk simak fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Komunikasi yang terjalin antara Desire Tarigan dengan Hotma Sitompul untuk mediasi nampaknya masih ada kerikil tajamnya, yakni ego masing-masing yang kemungkinan tidak mau untuk mengalah dan minta maaf duluan. Dan apalagi dari pihak Hotma Sitompul
menginginkan bahwa di dalam mediasi itu tidak ada Hotman Paris dan mensyaratkan untuk Desiree Tarigan mencabut kuasa dari Hotman Paris. Hal itu disampaikan oleh Muarakarta dalam jumpa persnya kemarin. Jadi jangan diputar balik oleh Hotman Paris, itu nggak benar itu. Saya akan tuntut dia, jadi memutarbalikkan fakta seolah-olah Pak Hotma itu yang merengek-rengek minta maaf. Pak Hotma itu laki-laki yang tangguh, saya katakan ya, dan segalanya ada. Jadi nggak benar lah. Desiree kan itu istrinya, ya dia welcome lah. Namanya pun mau berdamai, itu satu. Terus yang kedua, kalaupun ini nanti mediasinya berjalan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Oto, itu Ibu Desiree harus mencabut kuasa ke Hotman Paris. Jadi nggak ada Hotman Paris di sini untuk duduk di perdamaian ini. Nah, syarat inilah yang nampaknya membuat mediasi ini tidak mudah. Karena juga tidak mudah bagi Desiree Tarigan untuk mencabut kuasa hukum dari Hotman Paris Hutapea. Kecuali Hotman Paris sudah legowo, karena yang membantu selama ini dan mengangkat posisi tawar dari Desiree adalah Hotman Paris Hutapea. Itulah yang membuat Desiree mungkin berada dalam dilema. Tetapi kecuali Hotman Paris legowo dan menginginkan bahwa jika yang terbaik itu yang dilakukan, maka Hotman Paris pasti akan juga rela untuk dicabut kuasanya. Nah, mungkin inilah salah satu yang dibicarakan dengan datangnya Ruhut ke Mami Toko, tempat dari Desiree Tarigan bersama istrinya. Dia mengunjungi Desiree di Mami Toko dan memborong produk-produk dari Mami Toko. Mungkin juga membicarakan bagaimana mediasi itu akan berjalan dan bagaimana syarat yang ditentukan oleh kubu Hotma Sitompul. Dan kita tahu Ruhut Sitompul adalah saudara kandung dari Hotma Sitompul. Akankah Ruhut Sitompul bisa melunakkan hati Desiree dan bisa membuat mediasi akan berlangsung seperti yang diharapkan oleh semuanya? Menarik, kita tunggu saja dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini menjadi kebaikan bagi semuanya. Baik bagi Desiree Tarigan, Hotma Sitompul, para pengacaranya, termasuk juga Hotman Paris Hutapea. Lagi ngapain nih? Ada tamu istimewa. Ini semua diborong. Diborong. Coba apa dulu? Udah dari kemarin kepengen banget. 3 kantong loh, 3 kantong. Mari toko the best. Selalu pelanggan setia. Terima kasih Kak. Udah pelanggan setia. Iya nih, borong langsung. Thank you, dah. Udah kenyang. Sudah full. Makan apa, Dek? Sampai loli-loli dong. Wih. Loli-loli. Mantap. Wih, Hop juga mau tuh. Enak nggak? Mantap. Pempek loli-loli gitu. Wih. Lagi pesta pempek loli.